berkorban, karena ibadah kurban itu ibadah maliyah. Nah, selanjutnya karena ini ibadah maliyah, maka ada beberapa poin yang ingin kita berikan agar kita punya gambaran seperti apa sih syariat kurban itu. Yang pertama, kurban itu amal ibadah tahunan, bukan seumur hidup sekali. Sehingga kalau tahun kemarin Bapak Ibu sudah kurban, berarti Idul Adha besok apakah disyariatkan berkorban lagi? Jawabannya iya. Karena kurban itu ibadah tahunan. Allah Subhanahu wa taala syariatkan ibadah kepada masing-masing hamba atau kepada para hambanya dengan waktu yang beragam. Ada ibadah seumur hidup sekali. Contohnya apa, Pak? Haji boleh tahunan. Pembimbing haji itu haji setiap tahun. Ada ibadah seumur hidup sekali. Contohnya akikah itu ibadah seumur hidup sekali. Contoh yang lain? Sunat ya, itu berapa kali? Seumur hidup sekali. Nah, ibadah seperti ini disyariatkan untuk dilakukan sekali. Sudah selesai. Akikah tidak perlu berulang kali. Kemudian ada ibadah setahun sekali. Contohnya puasa Ramadan, haji, kemudian sholat Id, itu setahun sekali. Ada ibadah sebulan sekali. Contohnya puasa Ayyamul Bid. Ada ibadah pekanan, contohnya Jumatan. Ada ibadah harian seperti sholat 5 waktu. Nah, lakukanlah ibadah sesuai dengan posisi waktunya. Jangan sampai ibadah harian dilakukan tahunan. Gak pernah sholat kecuali pas sholat Id saja. Nah, yang seharusnya harian dilakukan tahunan. Ada yang seharusnya harian dilakukan pekanan. Ratau sholat kecuali pas Jumatan. Ini salah. Sebaliknya ada ibadah yang seharusnya dilakukan tahunan, dilakukan bulanan. Zakat itu ibadah tahunan, Pak. Makanya termasuk kurang tepat kalau zakat itu dibayar bulanan. Sebab zakat itu bukan ibadah bulanan, tapi ibadah tahunan. Dan seterusnya. Kurban itu yang tepat adalah ibadah tahunan, bukan ibadah seumur hidup sekali. Maka pelaksanaan kurban dilakukan setiap tahun. Sehingga tahun ini sudah kurban, tahun depan kurban lagi, dan demikian seterusnya. Baik, selanjutnya yang kedua. Tadi kita telah menyampaikan bahwa ibadah kurban ini ibadah maliyah. Maka dia menjadi tugas bagi orang yang mampu secara harta. Seperti apa batasan orang yang mampu itu? Ketika dia punya dana yang cukup untuk membeli hewan kurban dan itu tidak mengganggu dapurnya. Artinya kalau tabungan dia dipakai untuk beli hewan kurban tidak sampai membuat dia kelaparan. Ada satu hadis Nabi SAW riwayat Ahmad di mana beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelonggaran harta, tapi dia tidak berkorban, nggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Tambah seneng, orang tahu sholat. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau ada orang itu butuh orang tuanya, kemudian di saat dia pulang, diusir sama orang tuanya. Ini awakmu koyong ini wis rasa muleh. Kira-kira sebagai anak gimana, Pak? Seneng atau sedih? Hah? Sedih, kenapa? Dia punya harapan untuk bisa ketemu orang tuanya. Ada anak misalnya, ratau muleh, Pak, jarang pulang dia. Akhirnya bapaknya ngasih ultimatum. Kalau hari ini kamu gak pulang, gak usah pulang selamanya. Kira-kira tambah senang atau sedih? Habis ratau muleh ya sisan. Bagi anak yang masih mengharapkan rahmat dan kasih sayang orang tuanya, dia ingin pulang. Ketika ada ultimatum seperti itu, dia akan sedih. Nah, hadis itu gambarnya seperti ini. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan, siapa yang punya kelonggaran rizki, tapi dia nggak mau korban, wes ora usah dekat-dekat dengan masjid. Nah, gandeng ratau ning masjid ya, kira-kira tambah seneng tambah senep. Harusnya normalnya sedih dia. Kenapa? Wah, saya diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari tempat rumah kaum muslimin, yaitu masjid. Sehingga ini jadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa bagi orang yang mampu untuk berkorban, jangan sampai meninggalkan korban. Nah, sekarang kita akan lihat ukuran mampu. Pertama lihat ini dulu, kurban itu ibadah sekeluarga.
Sekeluarga itu dalam arti begini Pak, cukup kepala keluarga atau siapa yang punya kemampuan di situ kurban dengan 1 ekor atau 1/7 bagian untuk sapi, maka pahalanya meliputi seluruh anggota keluarganya. Sebagaimana kata Abu Ayyub Al-Ansari ketika beliau ditanya oleh Atha bin Yasar, "Kaifa kanat ad-dhuhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana praktek kurban di masa Rasulullah SAW? Kata Abu Ayyub, "Kana ar-rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi." Dulu orang itu berkorban dengan seekor hewan atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Fayaquluna wa yut'imun. Mereka makan dan mereka berikan kepada orang lain. Sehingga bukan ini korban atas nama bapak, ini atas nama ibu, besok atas nama anak pertama, besok atas nama anak kedua, bukan seperti itu. Tapi siapa yang punya uang, dia berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Anggota keluarga meliputi siapa? Istri atau suami, anak, orang tua, dan orang yang punya hubungan wajib kita nafkahi. Mereka semuanya adalah lingkaran anggota keluarga kita. Baik. Nah, dari sini kita bisa sedikit ngoreksi ya, praktek di masyarakat. Jadi masyarakat kita punya pemahaman kurban itu seperti akikah. Tahun ini kurban bapak, tahun depan kurban atas nama ibu, tahun depan lagi kurban atas nama anak pertama, atas nama anak kedua. Sudah? Ketika dalam keluarga itu cuma ada 5 anggota, bapak, ibu, 3 anak, maka orang tua cuma kurban selama 5 tahun, satu sudah. Setelah itu nggak kurban lagi. Bukan kayak gitu. Yang betul, siapa yang punya uang untuk nyembelih kurban, baik suaminya atau istrinya atau anaknya, dia membeli seekor hewan, kemudian dia berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Lebih dari 1 boleh nggak Pak? Boleh. Nyembelih 2, nyembelih 3 silahkan. Tapi atas nama siapa yang beli itu dan seluruh anggota keluarga. Demikian praktek yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, batasan keluarga yang boleh dilibatkan dalam kurban, siapa saja? Imam Al-Baji, ini ulama Malikiyah, yajuzu lil insani ayyudhhiya an nafsihi wa an ahli baitihi. Seseorang boleh berkorban atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Bisyatil wahidah, dengan seekor kambing. Yakni bi ahli baitihi ahla nafaqatihi. Yang dimaksud dengan ahlul bait di situ adalah orang yang wajib diberi nafkah. Nah, orang yang wajib diberi nafkah dalam keluarga itu ada 2 jalur yang disebut oleh para ulama dengan jalur usul dan jalur furu'. Jalur usul dan jalur furu'. Usul itu ortu ke atas, furu' itu anak ke bawah. Begini. Sehingga siapa yang wajib kita nafkahi dalam anggota keluarga kita yang inti itu ada 5 yang wajib kita nafkahi. 1, diri kita sendiri. 2, istri. 3, anak. 4, bapak. 5, ibu. Dah? 5 ini orang yang wajib kita nafkahi. Oleh karena itu, kalau mereka atau kita ini berkorban, maka orang yang wajib kita nafkahi masuk dalam atas nama dalam kegiatan korban yang kita lakukan. Keterangan Ibnu Habib, ini juga ulama Malikiyah. Walahu ayyudkhila fi udhiyatihi man balagha min waladihi wa in kana ghaniyan idza kana fi nafaqatihi wa baitihi. Boleh meniatkan korban untuk anaknya yang sudah baligh meskipun dia mampu, jika anak itu dia nafkahi dan tinggal di rumahnya. Sehingga saya berkorban atas nama saya dan seluruh anggota keluarga saya. Anak-anak saya dapat, istri dan anak-anak semuanya dapat pahalanya, termasuk orang tua. Karena dia termasuk orang yang wajib dinafkahi anak jika tidak mampu. Baik, insyaallah sampai di sini paham? Berarti korban itu ibadah apa? Ibadah keluarga. Sehingga ada ibadah sosial. Satu orang melakukannya, yang lain nggak usah ikut-ikutan. Sudah selesai diwakili satu orang ini. Contohnya apa? Adzan. Ya, di masjid ini yang adzan berapa orang, Mbak?
Ya, satu. Yang lain ikut adzan enggak? Ayo kita bareng-bareng adzan. Wah, jadi marah karuan kok. Sehingga cukup satu mewakili sak kampung. Ada ibadah keluarga, satu orang beribadah atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Contohnya kurban. Ada ibadah pribadi yang tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Sholat misalnya. Sehingga saat kita jalan menuju masjid, ada orang tetek ning pinggir jalan, Mas, aku diwakili ya Mas. Ya. Boleh nggak kayak gini? Ini sembrono ini, gitu dolanan agama, nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Karena yang namanya ibadah salat, dzikir dan seterusnya tidak bisa diwakilkan. Baik, selanjutnya dari keterangan tadi berarti sekarang kita bisa simpulkan idealnya jumlah kurban di masyarakat itu sama dengan jumlah kakak muslim yang mampu. Idealnya seperti itu. Sehingga kalau misalnya Masjid Firdausil A'la, jumlah kakak yang tercover masjid ini berapa, Pak? Masyarakat yang dia menjadi jamaah masjid ini baik yang tetap maupun yang variatif itu berapa? Hah? Ya enggak apa-apa. Misalnya kita hitung totalnya berapa? Ada 200? Enggak sampai? Hah? Cuman 2 saf. Itu yang tetap dan variatif. 2 saf misalnya. 2 saf itu kira-kira berapa kakak? 50 kakak? Hah? Anggaplah 50 kakak. Mungkin ada masjid yang lain. Jadi RT sana ikut masjid sana, Pak. Yang RT sana ikut masjid sana. Yang RT sini, masjid ini mengcover kurang lebih 50 kakak. Kalau misalnya ada asumsikan 50 kakak itu semuanya mampu, berarti seharusnya kurbannya ada 50 paket. Misalnya ada kambing, ada sapi ya, 1/7-nya ada sekian, kemudian kambing sekian. Idealnya begitu. Baik, nah sekarang ukuran mampunya kayak apa? Coba kita lihat di sini. Saya akan bahas kurban minimalis. Masya Allah. Jadi nilai minimal di mana sah bisa dipakai kurban. Pertama, hewan kurban itu tidak harus jantan, boleh betina. Ummu Kurzin meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, menjelaskan tentang akikah. Anil gulami syatani wa anil jariyati syatun. Akikah untuk anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. La yadurukum dzukranan kunna au inatha. Enggak jadi masalah mau jantan maupun betina. Nah, aturan akikah ini sama seperti kurban. Sebagaimana keterangan Asy-Syirazi, beliau menyebutkan jika boleh menggunakan hewan betina untuk akikah, maka boleh juga menggunakan hewan betina untuk kurban. Baik, berarti catat dulu, kurban boleh hewan betina. Betina sama jantan mahal mana? Mahal jantan ya. Baik, lanjut. Untuk domba boleh usia 6 bulan. Ummu Bilal meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dhahu bil jada' minad dha'ni fa innahu jaizun." Berkorbanlah dengan domba jada'ah karena domba jada'ah itu boleh. Domba jada'ah menurut ahli bahasa bisa yang berusia 1 tahun. Ada juga yang berpendapat genap 6 bulan. Sehingga kalau kita mengambil pendapat yang kedua ini, bahwa domba jada'ah itu boleh domba 6 bulan, maka dia lebih mudah ya. Nah sekarang Bapak bisa ngukur ya, kira-kira harga berapa ya kambing jenisnya domba usia 6 bulan betina. Nah ini kira-kira berapa dolar? Kira-kira berapa rupiah, Pak? 1 juta? Nggak dapat? 1,5? 1,5 udah gede itu ya. Untuk betina lah ya, anggaplah 1,5 juta. Baik, nyun sewu Pak, nabung 1,5 setahun berat napa ringan Pak? Hah? Harusnya ringan, harusnya. Teorinya ringan, tapi nyatanya untuk hanya menyiapkan uang 1,5 juta dalam waktu setahun, banyak orang yang tidak mau sehingga mohon maaf misalnya
Nyun sewu nggih. Nek ngudut niku mampu. Baik, kalau kita hitung ya. Dengan tabungan udut, insyaallah. Loh, ini saya setuju karena banyak orang beralasan, wah saya nggak mampu kurban, kamu kurban, tapi dia mampu ngudut. Udut paling murah berapa? 20.000. 20.000 kali sehari berapa kali? Satu aja lah ya. Kali 30 kali 12 berapa? Ya? 7,2 juta. Cuman diminta misalnya, coba Pak sisihkan 1,5. 1,5 itu berarti jenengan prei ngudut ya. Seminggu 2 kali. 20.000 per atau 40.000 per pekan. Siap dia, sanggup untuk 1,5 juta. Kayak gitu kok ngomong tidak mampu. Karena kadang orang belani sesuatu yang tidak penting dalam hidupnya untuk meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Sehingga mohon maaf misalnya, ibu-ibu nggak ada arisan buatan? Nggak ada atau nggak ada? Ada, ya, ada arisan ya, masya Allah. Bedol berapa? Tergantung kendaraannya ya. Jadi pada posisi ketika Anda masih punya kemampuan untuk bayar arisan, Bapak masih punya kemampuan untuk belanja yang tidak penting, misalnya masih bisa jajan dan seterusnya, seharusnya kurban itu jangan sampai ngaku tidak bisa. Malulah kita untuk mengatakan tidak bisa, padahal sebenarnya Allah tahu saat temene awakmu iku mampu. Sesungguhnya kamu itu mampu. Maka jangan merasa tidak mampu. Coba tolong diperjuangkan ya. Baik. Oleh karena itu teman-teman yang barangkali sudah berkeluarga dan ingin melestarikan ibadah kurban ini, kalau bisa tiap tahun direncanakan saya harus selalu mampu kurban. Jadi minimal sediakan uang kurang lebih 1,5 juta untuk pengadaan domba betina 6 bulan. Wah, tapi nanti kalau dikorbankan izin Pak. Saya pernah kurban betina ya. Terus saya minta kepada panitia, Pak biar nanti saya sendiri yang nyembelih, tak tangani sendiri. Akhirnya saya sembelih sendiri, kemudian saya kuliti sendiri. Ada orang yang ikut bantu, dia nguliti. Terus diiris. Kok lundungnya ra ono ya, Mas? Lundungnya ra ono ning dita Mas iki, Mas. Goleki dia. Aku meneng ae. Belakangan dia baru tahu, oh, wedok. Belakangan dia tahu. Lah, saya waktu itu udahlah, pokoknya yang penting kurban, mampunya beli betina, beli betina. Akhirnya kita belikan kambing betina dengan harga yang relatif lebih murah. Baik. Selanjutnya kita kembali ke aturan kurban. Berikutnya kita perlu pahami bahwa kurban itu untuk takwa. Maka tolong tahap pertama dalam kurban, bersihkan semua semangat riak, pamer, sum'ah, dan ingin menampakkan kehebatan ketika kurban. Wedhusku gede dhewe, sapiku apik dhewe, larang dhewe, itu semuanya tolong dibersihkan, Pak. Apa gunanya kalau orang kurban tapi hanya niatnya pamer? Sehingga dia ketika kurban memang besar sendiri, cuman muncul kebanggaan dalam dirinya. Saat dijejer dengan kambing-kambing yang lain, wah, kambing saya besar sendiri, sapi saya besar sendiri. Saya korban sapi seorang diri, tidak bersama yang lain. Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah bukan itu. Allah enggak butuh daging korbanmu, darah korbanmu juga Allah enggak butuh. Yang sampai kepada Allah apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepadanya adalah takwa dari kalian. Sehingga korban bukan untuk kebanggaan, bukan untuk pamer kekayaan, bukan untuk menaikkan status sosial, tapi untuk meraih takwa. Baik, oleh karena itu, karena untuk meraih takwa, maka korban semaksimal yang bisa Anda lakukan. Semakin sesuai aturan, semakin mendekati takwa. Kita ulang ya. Takwa
dalam ibadah, takwa dalam ibadah itu lahir batin. Takwa lahir dan takwa batin. Bagaimana bentuk takwa lahir? Berusaha untuk sesuai aturan. Itu telah takwa lahir. Sehingga Bapak sholat dengan semangat takwa, berarti ketika Anda sholat, Anda tanamkan gimana caranya agar sholat yang kita kerjakan sesuai dengan panduan. Itu takwa lahir. Takwa batin berkaitan kualitas niat dan ikhlas. Sehingga ketika orang itu semakin ikhlas dalam ibadah, maka dia semakin bertakwa. Nah, ini penting untuk ditanamkan bagi semua orang yang beribadah. Kurban juga sama. Takwa lahir dalam kurban berarti kurban sesuai aturan. Takwa batinnya adalah menanamkan semangat ikhlas, kualitas niat dijaga ketika melakukan kegiatan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Bagaimana bentuk yang paling baik amalnya? Kata para ulama, ai akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai panduan. Makanya untuk kegiatan kurban, pastikan dua hal ini. Jaga kualitas niat, jaga kualitas niat. Yang kedua, ikuti panduan yang ada. Sehingga waspada dengan bagian yang bisa merusak keabsahan dan seterusnya. Sekarang coba kita lihat. Nah, dalam kajian tentang masalah panduan kurban, ada 3 unsur utama. Pertama adalah aturan memilih hewan. Yang kedua, aturan saat menyembelih. Dan yang ketiga, aturan pemanfaatan. Baik, untuk aturan memilih hewan ini berkaitan dengan kurban. Aturan menyembelih ini berkaitan dengan proses kurban. Aturan pemanfaatan berarti pasca kurban. Semua ini ada aturannya. Baik, sekarang kita menuju aturan memilih hewan. Nah, ada kriteria jenis, usia, bebas cacat. Kita baca sekilas saja. Untuk jenis, kriteria hewan kurban adalah bahimatul an'am. Dan makna bahimatul an'am, onta, sapi, dan kambing dengan semua variannya. Contoh, kambing ada berapa varian? Kambing ada berapa varian? Ada gembel, domba, sama kambing Jowo, ya, gitu ya. Jadi Sunda nggak ada ya. Taib. Kita kenal aneka varian kambing dengan seluruh turunannya. Ada kambing jenis A, kambing jenis B. Selama itu kambing boleh dipakai kurban. Kambing mini boleh nggak Pak dipakai kurban? Kambing mini itu kambing mana itu Pak? Yang kecil itu. Apa? Daerah mana itu? Brazil ya. Ada kambing mini, boleh nggak Pak dipakai kurban? Ya kalau dia memenuhi syarat, misalnya sudah memenuhi usia, kemudian pun mini, boleh dipakai kurban. Baik, kurban kebu boleh nggak? Kerbau boleh, karena sejenis dengan sapi. Ada pertanyaan, kalau pakai anoa boleh nggak Pak? Kelarangan Mas. Kalau kuda nggak sah, karena kuda bukan bahimatul an'am, dia tidak sejenis dengan sapi. Lama boleh dipakai? Boleh, karena dia sejenis dengan onta. Tahu lama? Lama. Gambarnya kayak gini. Hewan lama. Nah, dia
mirip seperti unta tapi lebih kecil. Nah, ini lama ya. Ada banyak ragam yang sejenis dengan lama. Nah, kayak gini boleh dipakai untuk korban. Dan ini kalau nggak salah adanya di mana? Argentina. Hah? Wallahu alam. Podo-podo ratau rono. Bahimatul anam saja ya. Selanjutnya mengenai usia. Mengenai usia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tadhbahu illa musinnah, illa ayyasura alaikum fatadhbahu jada'atan minad dha'ni." Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan musinnah, hewan musinnah. Kecuali kalau kalian sulit untuk mendapatkan hewan musinnah, sembelihlah jada'ah domba. Jadi hewan itu dari usianya dalam bahasa orang Arab beda-beda. Ada hewan jada'ah, nah kakaknya jada'ah itu namanya musinnah. Kakaknya jada'ah namanya musinnah. Nah, musinnah untuk masing-masing binatang itu beda-beda. Ini rinciannya, Pak. Musing ke atas. Sapi 2 tahun ke atas. Onta 5 tahun. Musinnah ini orang nyebutnya powel. Kalau pakai bahasa Jawa Timur, pupa. Orang acuannya apa Pak itu Pak? Giginya atau umurnya? Yang benar umurnya. Yang benar apa? Umurnya. Sehingga tidak perlu ditetel untune. Mohon maaf, sebagian penjual sapi itu sengaja menanggalkan gigi sapi dengan tujuan apa? Agar memenuhi kriteria korban. Kalau sampai belum genap 2 tahun, ya yang tanggung resiko si penjual. Makanya orang yang merawati sapi punya tanggung jawab. Ini sapi Bapak mau dijual untuk korban, maka Bapak harus pastikan bahwa sapi ini sudah berusia 2 tahun ke atas. Penjual yang tahu atau pemilik yang tahu. Sehingga dia punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa hewannya sudah genap untuk syarat usia korban. Baik. Insyaallah cukup ya mengenai usia. Berikutnya tentang cacat hewan korban. Cacat hewan korban ada 3 jenis, 3 macam. Pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dikorbankan. Dan itu cuma 4 atau yang lebih parah dari 4 ini. Kenapa kok 4 Pak? Karena Rasulullah SAW yang menyebutkannya. Beliau bersabda, "Arba'atun la yajziyanna." Sambil berisyarat dengan tangan. Beliau berisyarat dengan tangannya. "Arba'atun la yajziyanna." Ada 4 jenis cacat yang tidak sah. Lalu beliau sebutkan, "Al-aura al-bayyin auruha." Yang buta sebelah dan jelas butanya. Buta dan jelas butanya. Pertanyaannya, jelas menurut siapa? Jelas menurut kambing, menurut hewan, atau jelas menurut orangnya? Hah? Menurut dokter hewan. Kalau nggak ada dokter hewan, beribun? Hah? Jelas menurut orangnya ya. Jelas menurut apa? Orangnya. Misalnya Pak, ada kambing, fisik matanya sehat, kelihatan sehat, nggak ada masalah, tapi saraf di dalamnya putus, sehingga dia sebenarnya buta, cuman matanya tidak rusak. Nah, kambing ditakoni kan orang ngerti. Maka mungkin orang yang memiliki kambing ini nggak tahu kalau ini buta sebelah. Sah nggak dipakai korban? Sah ketika orangnya tidak tahu. Wal maridatul bayyinu maraduha. Sakit dan jelas sakitnya. Sama seperti tadi ya. Sakit dan jelas sakitnya menurut orangnya. Sehingga kalau ada kambing yang sakit tapi nggak jelas, kambing ini normal, nggak ada masalah. Sebelum disembelih nggak ada masalah. Padahal kambingnya merasa, aku kijane yang greges sih. Tapi kok wong orang ngerti. Karena mungkin Pak ya, dia ditaruh di tempat terbuka semalaman, paginya sebenarnya dia menyimpan sakit, cuman belum kelihatan. Boleh dikorbankan? Boleh, karena nggak jelas sakitnya. Al-arja'ul bayyinu dhal'uha, yang pincang dan jelas pincangnya, jadi kelihatan ketika jalan. Wal kasiratul lati la tunqa, dan yang sangat kurus seperti tidak punya sumsum. 4 ini yang tidak boleh dikorbankan. Baik. Muncul pertanyaan, Pak, waktu di kandang sapinya itu sehat,
dibeli, kemudian nanti akan dibawa ke lokasi H-1. Biasanya kayak gitu ya, H-1 baru diantar ke lokasi. Terus gimana itu Pak? Boleh nggak dipakai korban? Ketika turun dari truk tiba-tiba pincang. Kan banyak kasus kayak gitu. Turun dari truk tiba-tiba pincang. Baik. Nah, dalam hal ini ulama menjelaskan seperti ini. Cacat hewan kurban. Cacat hewan kurban. Itu ada dua. Yang pertama, sebelum ditakyin untuk dikurbankan. Sebelum ditakyin itu apa? Ditegaskan, dinyatakan untuk dikurbankan. Maka tidak boleh dikurbankan. Misalnya, si A punya 10 ekor sapi, ya? Terus dia bilang, sisok salah siji Arab tak sembelih, tak pakai korban. Cuman dia belum menentukan sapi yang mana yang mau dipilih. Berarti belum ditakyin. Sudah? Terus H-2 sapi A pincang. Loh, ini anak pincang nih. Yang lain sehat. Akhirnya dia berpikir, timbangannya pincang kayak gini, sisanya tak korban kayak. Ya sudahlah. Dia milih sapi A untuk dikorbankan. Boleh enggak? Kenapa? Dia sengaja milih yang cacat sebelum dinyatakan. Udah? Kasus yang kedua. Si A datang ke kandang. Terus mewakili 7 orang untuk beli seekor sapi. Udah dibayar 90%. Sisanya 10% nanti kalau sudah sampai lokasi. Oke, deal. Berarti sapi ini sudah dimiliki orang belum? Hah? Sudah dibayar 90%? Hah? Sudah dimiliki orang. Pemilihnya siapa? Ya 7 orang tadi yang iuran tadi. Baik. Berarti sudah ditakyin belum? Sudah ditakyin. Ditakyin itu berarti sudah diarani, ditengerli, ditegaskan ini mau jadi korban. Baik. Nah, kalau sudah ditakyin, berarti nomor 2. Sudah ditakyin, maka boleh lanjut. Oleh karena itu, jika terjadi cacat disebabkan karena ketidaksengajaan, kemudian pincang dan seterusnya, tetap boleh dikorbankan jika sudah ditakyin. Kecuali kalau cacatnya disengaja. Misalnya takmir di tanggal 9 Dzulhijjah punya acara lomba memanah. Nah, mumpung banyak sasaran, terus dipakai praktek. Luka-luka, sakit. Apa hukumnya? Ya, tidak boleh. Yang melukai wajib ganti. Wallahu a'lam. Baik, sudah masuk waktu Isya ya. Nanti ada 2 materi tambahan, terus kita sambung tanya jawab. Kita akan dengarkan adzan ini. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tambahkan sedikit ya. Berikutnya cacat yang makruh. Jadi ini enggak sampai menyebabkan batal. Tapi makruh. Artinya cari yang lebih baik. Yaitu cacat selain 4 tadi, tapi kualitasnya di bawahnya. Kalau selain 4 tadi yang lebih parah ya jelas nggak boleh ya. Misalnya yang disebutkan dalam hadis buta sebelah. Berarti kalau buta dua-duanya boleh. Ini salah ya. Kalau buta sebelah aja nggak boleh, apalagi dua-duanya. Nah, cacat yang lebih ringan dari 4 tadi. Yang ini dikatakan oleh para ulama cacat sekunder, tidak mempengaruhi kualitas daging. Apa saja itu? Telinga terpotong, tanduk pecah, dan ada hadis yang menyebutkan itu tapi hadisnya dhaif. Sehingga ulama menggolongkan itu hanya cacat makruh karena mengurangi penampilan. Sehingga kambingnya tidak lebih cakep dibandingkan ketika telinganya utuh. Sudah? Berikutnya cacat yang tidak berpengaruh sama sekali. Nah, yang seperti ini tidak masalah dipakai kurban. Contohnya tidak berekor, ompong, buntu, tidak berhidung, seperti ini boleh dipakai kurban. Ada kambing telinga kecil tapi badannya gagah.
Kambing apa itu? Garut. Kambing Garut itu ciri khasnya apa? Telinganya kecil tapi tanduknya gede dan lebih gagah dibandingkan kambing gembel jenis yang lain. Boleh nggak dipakai korban? Boleh. Karena cacat seperti ini hakikatnya itu bukan cacat, memang jenisnya telinganya kecil. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan ada satu lagi terkait ini ya, masalah distribusi. Di sini saya ingin menyampaikan satu ini. Tidak boleh menggaji jagal dengan kulit korban. Ali bin Abi Thalib mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk ngurusi hewan kurban beliau dan aku diperintahkan untuk mensedekahkan daging, kulit, berikut aksesoris. Ajillah itu aksesoris. Tali kelo, kalau ada pelana di atasnya pelana unta. Wa alla u'tiyal jazzara minha, dan aku dilarang untuk memberikan upah bagi jagal dengan hasil kurban. Pak, jenengan urusi kambing kurban saya, nanti sampean gawa kulit dan kepala, rasa bayar. Enggak boleh seperti itu. Qala, kata Ali, nahnu nu'tihi min, memberikan upah para jagal dari uang pribadi, sehingga bukan dibayar pakai kepala atau pakai kulit. Biasanya nek nyembelih sapi berapa mas? Ya paket kami lengkap 1 ekor 2 juta. Terus yang konek kami dikasih kepala sama kulit, kita korting jadi 1 juta. Siap. Nah, akhirnya tim jagal datang nyembelih sapi, dia dibayar kulit dan kepala plus uang 1 juta. Boleh nggak? Nah boleh. Kenapa? Karena mengurangi upah tadi. Tapi kalau nggak mengurangi, ya tetap 2 juta. Terus sampean rawati ya mas kulitnya karo kepala, kita nggak ada yang mau ngurus, ya dibawa sama jagalnya, silakan. Berarti ini sebagai hibah, bukan sebagai upah. Sebagai hibah, artinya upahnya tetap dibayar penuh, lalu ditambahi kepala atau kulit karena takmir tidak bisa ngelola. Di negara yang korbannya banyak sekali, kepala, kulit, jeroan itu dibuang, Pak. Kikil barang itu dibuang semua. Kalau dia nggak bisa ngelola, udah langsung dibuang. Ya, seperti korban di Qatar misalnya. Usus itu kalau di tempat kita kan sama dirawati cilik-cilik. Ini buat apa? Buang gitu aja. Karena saking banyaknya daging korban, sehingga yang kecil-kecil seperti itu nggak dirawati. Baik. Selanjutnya, menjual kulit hewan korban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan ancaman, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit korbannya maka tidak ada korban baginya. Bahkan sampai sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi, kalau ada orang mendapatkan kulit hewan korbannya, misalnya dia ngambil kulit kambingnya terus disamak, setelah itu dijadikan tas, terus dijual, itu tidak boleh. Saya penjual bakso, ikut iuran korban sapi, dapat jatah daging sapi sekian kilo. Wah, ini rantai. Sudah tak masukkan freezer. Baik, setelah sekian bulan, ya saya kan bikin bakso terus. Daging itu tak ambil, tak bikin bakso. Melu didol. Boleh nggak? Tidak boleh. Karena kamu berarti menjual jatah korban. Kalau menjual bagian dari korban yang kamu lakukan, itu bisa membatalkan korban. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga kajian ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Alhamdulillah. Baik, saya akan beri tema yang hendak bertanya, mungkin ada yang belum jelas dan gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya dalam satu keluarga itu ada salah satu yang menginginkan bisa korban diingatkan untuk berkorban atas nama dirinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi pada asalnya begini Pak, amalan itu untuk orang yang hidup. Begitu orang itu mati, maka terputus. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza matal insan inqata'a amaluhu. Apabila manusia itu mati, maka amalnya terputus. Kecuali amalan dia, namun dampaknya panjang. Nah, Nabi SAW menyebutkan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Itu sebenarnya adalah amalan dia yang pengaruhnya panjang. Itu bukan amal orang lain. Nah, pada asalnya demikian. Makanya pintar-pintar bagi setiap orang untuk nyari amalan yang usianya panjang, agar nanti walaupun dia sudah meninggal, tapi amal itu belum hilang. Wakaf masjid, wakaf Al-Quran untuk para penghafal Quran, wakaf perlengkapan seperti ini ya. Masjid butuh apa Pak? Butuh proyektor. Setelah dia wakaf proyektor, mati. Selama proyektor ini dipakai, yang bersangkutan dapat pahala yang terus mengalir. Baik. Selanjutnya, kalau korban itu untuk yang hidup, maka para ulama ada yang mengingkari praktek korban atas nama mayit, kecuali jika ada wasiat. Sehingga misalnya bapak dulu sebelum meninggal, beliau pernah bilang, aku pengen korban kambing, tolong ya nanti kalau bapak meninggal, kamu belikan kambing, korbankan atas nama bapak, pakai uangnya bapak. Nah, itu wasiat. Maka misalnya sebelum Idul Adha beliau meninggal, tidak boleh hartanya dijadikan bagi waris sebelum wasiatnya ditunaikan. Ambil sebagian, belikan kambing, korban atas nama bapak, minongko dalam rangka menjalankan wasiat bapak. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kita ikutkan dalam lingkup anggota keluarga? Jawabannya boleh. Sehingga misalnya si A punya anak yang sudah meninggal, atau istrinya sudah meninggal, terus dia korban. Ya Allah, ini korban atas nama aku dan seluruh anggota keluargaku. Yang sudah meninggal itu anggota keluarga bukan? Anggota, dapat pahala. Karena yang bersangkutan juga bagian dari anggota keluarga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau nanya, ini berkenaan masalah kalau misalkan sebagai seorang panitia kurban, kulit sapinya itu sudah diberikan kepada yang berhak menerima. Kulitnya diberikan ke yang berhak menerima. Nah, cuman itu dibagi-bagi, tidak diberikan kepada seseorang. Setelah dibagikan kepada berapa orang, ini jatahnya buat kamu, buat kamu, buat kamu, buat kamu. Nah, setelah diakatkan seperti itu, apakah boleh tetap dijual? Nanti uangnya diambil sama yang menerima tadi. Baik. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah diserahkan ke orang lain, dikasihkan ke orang lain, berarti sudah pindah hak milik. Dan ini boleh. Oleh karena itu selanjutnya terserah penerima. Kok dia mau menjual kulit itu, berarti nanti hasil penjualannya menjadi hak penerima. Baik. Dan insya Allah seperti yang Bapak sampaikan tadi, sudah menjadi solusi yang tepat. Sehingga misalnya di sini ada 10 kulit sapi dan 30 kulit kambing. Baik, kumpulkan orang yang tidak mampu di sini. Ada 10 orang tidak mampu. Nah, mereka dipanggil, diundang, lalu diberitahu. Ini ada 10 kulit sapi, 30 kulit kambing. Ya. Ini dimiliki kalian semua, 10 orang. Baik, selanjutnya monggo rembukan. Apakah mau dijual atau tidak? Saya yakin kalau orang zaman sekarang kan solusinya cuma satu ya. Ya wis, kita jual. Baik, jual. Kalau langsung wakil takmir, jualkan ke tengkulak. Udah, selesai. Dapat uang berapa dibagi 10 orang tadi. Cukup praktis, dan dengan demikian masalah kulit sudah tidak perlu diperdebatkan. Meskipun di sebagian masjid kadang masih banyak yang agak sulit untuk memiliki prinsip agar jangan menjual kulit, apalagi nyuwun sewu Pak. Kulit dikumpulno, dijual, dapat duit, dipakai beli kambing. Lah kambing ini korbannya siapa? Jadi korbannya siapa itu?
Yo korbannya kulit-kulit tadi, yo lucu toh Mas. Rano ceritanya seperti itu. Wallahu a'lam. Penjawab? Satu lagi. Oke, monggo. Yang untuk banyak katanya korban satu itu untuk satu keluarga. Oke. Bagaimana kalau satu itu maksudnya satu ekor sapi atau 1/7? Satu Ustaz? paket. Berarti satu ekor sapi berarti Ustaz ya? Satu paket 1/7 sapi. Oh 1/7. Iya. Jadi 1/7 itu udah untuk satu keluarga. Bisa. Alhamdulillah. Udah Ustaz, jelas. Cuma itu aja. Berarti seekor sapi untuk 7 sahibul kurban plus keluarganya. Jangan Anda berpikir, engko nek ditumpai ra kamot, Pak. Loh, ini cara berpikir seperti apa? Karena kita tidak punya penjelasan bahwa besok hewan kurban itu akan ditunggangi oleh orang yang kurban. Nggak ada seperti itu ya. Oleh karena itu hal yang gaib seperti ini, kalau kita tidak punya dalil, ya, jangan nebak-nebak hal yang gaib. Wallahu a'lam. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.